Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai iklan, slogan, dan poster. Dari pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi informasi dari teks iklan, slogan, dan poster. Dan juga diharapkan kalian dapat menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, ataupun poster. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah pengertian dari iklan. Iklan merupakan media pemasaran atau media promosi yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Jadi kalian bisa menyaksikan iklan misalnya di dalam televisi, biasanya bahasanya menarik sehingga kita tertarik untuk membeli. Nah, itu artinya kita sudah terpengaruh oleh iklan tersebut hingga kita tertarik untuk membelinya. Kemudian yang kedua adalah slogan. Slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang bisa membuat kita menarik dengan kalimat tersebut atau bahkan kalimatnya mencolok sehingga mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Jadi di dalam slogan itu kalimatnya pendek dan mudah diingat. Tujuan dari slogan itu untuk memberitahu atau mengiklankan sesuatu kepada khalayak. Kemudian yang ketiga, poster. Poster itu berarti plakat yang dipasang atau ditempel di tempat umum, biasanya berupa pengumuman atau iklan. Ukuran poster biasanya cukup besar dengan warna yang mencolok. Biasanya yang paling menonjol dari sebuah poster adalah adanya sebuah gambar dan warna yang mencolok. Ciri-ciri dari sebuah iklan. Yang pertama, informatif dan komunikatif. Artinya menyampaikan sebuah informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak atau calon pembeli. Kemudian ciri berikutnya adalah objektif dan jujur. Artinya barang atau jasa yang dipromosikan atau yang diiklankan itu tidak boleh ditutup-tutupi jika barang atau jasa tersebut memiliki cacat. Misalnya kita membeli sebuah AC misalnya ya. AC itu misalnya kekuatannya cuman sehari semalam. Sampaikan seperti kenyataannya, memang kekuatannya misal 1 hari semalam itu. Jadi jangan disampai kita berbohong hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Ciri yang berikutnya adalah dalam sebuah iklan menggunakan bahasa atau kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian juga jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang bisa menyinggung perasaan pihak yang lain atau bahkan merugikan pihak yang lain. Dan tentu saja dalam kalimatnya pun harus menggunakan kalimat yang menarik perhatian khalayak, karena tujuan iklan ini kan ingin mendapatkan konsumen supaya konsumen itu bisa membeli atau mempergunakan jasa yang diiklankan. Maka dibuatkan sebuah iklan dengan media yang sangat menarik dan bahasa pun harus menarik. Ibu berikan contoh, ada 2 contoh iklan. Yang pertama iklan yang berkaitan dengan sabun dan yang kedua berkaitan dengan alat tulis. Kalian bisa menyaksikan contohnya. Dari segi bahasanya menarik, kemudian kita juga bisa tertarik untuk membelinya. Yang berikutnya ada contoh, berikutnya berkaitan dengan ciri slogan. Slogan memiliki ciri yang pertama, kalimatnya harus menarik. Kalimatnya juga harus pendek dan juga mudah untuk dipahami. Yang menonjol dari slogan itu kalimatnya pendek, ya, itu yang harus diingat. Kemudian dari kalimatnya itu menjelaskan visi, misi, dan tujuan dari slogannya. Dan kalimatnya juga bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Persuasif di sini artinya bisa membujuk kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi slogannya. Ada 2 contoh slogan yang Ibu berikan. Yang pertama, Ibu bacakan ya. Buku adalah jendela dunia.
Nah, diharapkan orang yang membaca slogan ini bisa tertarik dengan buku dan bisa mau untuk membaca, karena dikatakan buku itu jendela dunia. Dari buku kita bisa mengetahui keadaan seluruh dunia. Kemudian slogan yang kedua, orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Nah, itu ya contoh dari slogan. Kalimatnya pendek dan mudah diingat. Ciri poster. Yang pertama, poster itu menggunakan desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Jadi dibuatkan sebuah desainnya, sebuah modelnya, hingga memuat sebuah komposisi gambar dan huruf yang ukurannya besar. Kemudian poster juga biasanya ditempel di dinding atau di tempat-tempat umum, atau bahkan di permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Artinya supaya bisa terlihat, maka ditempatkan di tempat yang mudah terjangkau oleh mata. Ciri yang ketiga, poster itu dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat yang mencolok mata sehingga ketika melihat kita langsung tertarik dengan warna-warna tersebut. Menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, kemudian yang ditonjolkan adalah gambarnya, dan ketika kita membaca sebuah poster, kita bisa sambil lalu, artinya sambil melihat dengan waktu sebentar pun kita sudah bisa mengingat isi posternya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah dicetak secara massal dalam jumlah banyak, dalam ukuran yang apapun, bisa besar ataupun bisa banyak ataupun sedikit. Ibu sampaikan 2 contoh poster. Yang pertama berkaitan dengan pesan ibu di masa pandemi ini ya, dengan posternya itu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini bisa terlihat ada gambarnya, kemudian warna-warnanya mencolok. Nah, itu yang ditonjolkan dalam sebuah poster. Kemudian ada juga poster yang berkaitan dengan hemat energi, penggunaan listrik. Ya, itu 2 contoh poster. Iklan, slogan, dan poster itu memiliki jenis. Yang pertama, berdasarkan jenis iklan, yang berdasarkan sifatnya, yang pertama itu ada yang disebut dengan iklan niaga. Iklan niaga artinya isi dari iklannya itu menawarkan produk berupa barang, makanan, ataupun minuman. Seperti kita bisa saksikan di televisi ya, banyak iklan yang menawarkan barang ataupun makanan ataupun minuman. Itu disebutnya dengan iklan niaga. Lalu berdasarkan sifatnya yang kedua, non-niaga. Artinya adalah iklan tersebut menyampaikan iklan layanan masyarakat untuk mempengaruhi sikap masyarakat agar memiliki rasa simpati. Contohnya, ada iklan yang menayangkan tentang bahayanya narkoba. Ya, itu berarti iklan yang berhubungan dengan sifatnya sebagai iklan non-niaga. Berdasarkan tujuannya, ada iklan penawaran. Iklan penawaran ini berisi ajakan untuk melakukan sebuah kerjasama dengan seorang pembaca. Sebagai contoh dari sebuah iklan penawaran, yaitu pengobatan alternatif atau jasa cuci motor misalnya. Lalu berdasarkan tujuan yang kedua, yaitu permintaan. Dalam iklan permintaan ini diharapkan berusaha untuk menarik orang yang melihatnya supaya tertarik dan ingin membeli produk yang dibuatkan iklan tersebut. Sebagai contoh adalah iklan lowongan pekerjaan. Nah, itu berarti membutuhkan tenaga kerja, namanya iklan permintaan. Berdasarkan ruang, ada yang disebut dengan iklan baris. Nah, iklan baris ini bisa kalian lihat di dalam koran. Nah, biasanya iklan baris ini menggunakan promosi barang atau jasa yang umumnya ditemukan di koran ya. Hurufnya itu kecil-kecil, ukurannya kecil. Kalian bisa menyaksikan biasanya di dalam koran ada iklan baris. Di sana tulisannya begitu ya. Itu namanya iklan baris. Biasanya dalam iklan baris itu hanya berisi tulisan saja. Nah, yang berbeda dengan iklan kolom. Ya, kalau iklan kolom, satu kolom itu berisi satu iklan, kemudian bentuk kolomnya biasanya persegi 4,
Yang membedakan dengan iklan baris adalah dalam iklan kolom itu biasanya selain berisi tulisan dilengkapi juga dengan gambar atau foto. Kemudian jenis slogan. Yang pertama, slogan yang isinya membahas mengenai lingkungan hidup. Lalu slogan pendidikan, isinya berisi tentang seputar pendidikan. Slogan kesehatan berkaitan dengan pentingnya kesehatan. Lalu slogan motivasi yaitu membangkitkan semangat kita untuk melakukan sebuah kegiatan. Jenis poster. Yang pertama ada poster niaga, ya, sama seperti tadi iklan niaga. Nah, untuk poster niaga pun itu menawarkan produk berupa barang, minuman ataupun makanan. Poster pendidikan hubungannya dengan pendidikan. Poster penerangan hubungannya dengan keingintahuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Lalu poster kegiatan, sebuah aktivitas yang dilakukan bisa mempengaruhi hal-hal positif yang dikerjakan oleh khalayak. Bagian berikutnya, Ibu akan memaparkan informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, dalam sebuah iklan, slogan, dan poster, kita dituntut untuk bisa menemukan informasi. Nah, informasi di setiap iklan, slogan, dan poster itu pasti ada informasi yang diinginkan. Nah, langkah-langkah untuk mencarinya, yang pertama, kita harus mengamati iklan dengan saksama. Kita perhatikan, atau dengan bahasa lainnya kita menganalisisnya. Kemudian tahap berikutnya setelah diamati, menganalisis iklan itu sesuai dengan jenisnya. Tadi sudah Ibu sampaikan jenis-jenisnya ya. Lalu yang ketiga itu mencatat pokok-pokok isi iklan. Jadi kita amati, kita baca, kita lihat iklannya. Lalu langkah kedua, kita analisis iklannya sesuai dengan jenisnya. Lalu langkah yang ketiga adalah mencatat pokok-pokok isi iklan. Jadi apa saja yang dibahas atau apa saja hal-hal penting yang ada dalam iklan, slogan, dan poster tersebut. Untuk menemukan sebuah informasi dalam sebuah slogan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengamati kata-kata, tulisan, atau suara dalam slogannya. Kemudian langkah yang kedua, menganalisis jenis, tujuan, dan fungsi dari slogan. Yang ketiga, menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi dari slogan. Lalu kalau kita mau menemukan informasi penting dalam sebuah poster, langkah yang harus dilakukannya apa saja? Nah, yang pertama, sama seperti langkah yang tadi, mengamati. Yang diamati dalam poster, gambar, dan tulisan. Lalu setelah diamati, kita analisis jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi posternya. Kemudian yang ketiga, kita menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi dari poster tersebut. Nah, demikianlah anak-anak yang Ibu bisa sampaikan saat ini yang berkaitan dengan iklan, slogan, dan poster. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran kali ini dan mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.